Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmat Maulana dengan NPM 225566102 dari kelas PSTIA. Video ini kita akan bahas eh, percobaan ketiga embedded system, yang mana terdiri dari 4 percobaan dan ditambah satu tugas akhir. Jadi langsung saja, di sini ada 331 itu serial UART, kemudian ada 332 itu serial SPI, 333 itu serial I2C, serial 334 LCD dengan I2C. Kemudian yang tugas akhirnya ditambahkan sensor, dan sensor ini dapat ditampilkan nilainya di LCD. Langsung saja di sini kita masuk ke percobaan pertama, 331 serial UART. Jadi di dalam serial UART ini terdapat dua Arduino, di mana Arduino pertama itu merupakan transmitter dan Arduino kedua itu merupakan receiver. Jadi transmitter itu dia mengirimkan pesan, kemudian receiver itu menerima pesan. Jadi kita langsung cek aja ini kodenya. Untuk Arduino yang dikirim itu Arduino 1. Di sini ada void setup, serial begin 9600, serial 8N1. Artinya apa? Jadi Arduino ini diinisialisasi dengan nilai baud rate 9600 sebagai jalur komunikasi serial. Kemudian serial 8N1 ini artinya mengirimkan 8 bit data, N itu tidak ada paritas. Kemudian 1 itu bagian akhirnya. Kemudian di sini ada void loop. Void setup ini akan dijalankan sekali. Kemudian void loop ini akan terus berulang sampai sumber dayanya dimatikan. Di sini ada kondisi awal, if serial available lebih dari 0. Jadi semisal koneksi serialnya itu tersedia, maka uh, akan dijalankan kode di blok 6 sampai blok 8 ini, di mana di situ dideklarasikan variabel message dengan tipe data string. Kemudian dia akan membaca string yang dimasukkan. Kemudian serial write message si string str ini string. Kemudian panjang pesannya. Kemudian itu diberi n line dengan /n ini. Kemudian kita cek di kode keduanya, sama void setupnya itu menggunakan komunikasi serial dengan baud rate 9600, di mana itu memiliki 8 bit penerima data, kemudian tidak ada paritasnya untuk mengecek kesalahan. Kemudian untuk satu ini itu bagian akhir tadi. Kemudian void loop if serial available, jadi semisal koneksinya itu tersedia, dia akan membaca pesan yang telah kita gunakan, yang kita kirim menggunakan transmitter. Kemudian di situ akan ditampilkan pesan diterima -2 spasi, kemudian akan ditampilkan pesan yang telah kita input di transmitternya. Mungkin bisa langsung kita start simulasi aja biar lebih jelas. Sini udah mulai. Nah, kita pencet serial monitor dari Arduino 1 ini, misalnya kita buat sun, enter. Nah, kita cek tuh Arduino 2-nya yang receiver. Nah, di sini akan ditampilin tuh pesan yang kita buat di Arduino transmitternya sudah disampaikan. Misal apa lagi? Netcom misalnya. Ini kita cek. Nah, pesannya diterima. Dan di sini ada seperti n-line, karena tadi di sini ada ln. Jadi bedanya print ln dengan print biasa ini, kalau print ln ini dia akan menambahkan enter gitu, atau mengakhiri barisnya. Oke, begitu saja untuk percobaan pertama. Kita lanjut ke percobaan kedua. Oh iya, tadi saya lupa jelasin kalau untuk UART ini dia ground dihubungkan dengan ground. Kemudian TX itu menandakan dia transmitter, dan di sini RX menandakan dia receiver. Oke, kita lanjut ke percobaan selanjutnya.
Di sini ada serial SPI, di sini ada button. Terminal 2A ini dihubungkan ke sini, ke port 9, kemudian yang 10-nya. Oh ya, jadi ini komunikasinya ini 9 di sini, terus eh 10 sama 10, 13 sama 13, dan seterusnya ini. Buat Arduino ini dia 10 sama 10, kemudian kabel 11 sama 11, 12 sama 12, 13 sama 13. Kemudian di sini dari groundnya itu dihubungkan ke bagian negatif. Kemudian di sini juga groundnya dihubungkan ke negatif, dan bagian plusnya itu merupakan VCC atau sumber arusnya itu di 5 volt. Di sini saja sudah cukup untuk VCC-nya. Dan di sini ada lampu LED, dan kita berikan resistor di kakinya. Untuk apa resistor? Untuk mengurangi arus yang diterima oleh si lampu agar lampunya itu tidak gosong atau tidak rusak atau tidak meledak. Oke, gitu untuk rangkaiannya. Kita lanjut ke codingannya. Jadi di sini di baris 1 itu kita definisiin, baris 1 sampai baris 6 ini kita definisiin tuh MISO 12. Apa maksudnya MISO? MISO itu master in, slave out. Jadi artinya si master, si kiri ini, dia menerima data dari si slave. Slave itu yang Arduino di kanan. Nah ya. Oke, terus di sini MISO itu didefinisikan di port 12. Nih, 12. Kemudian di pin 12 maksud saya. Kemudian di sini mosinya di pin 11. Kemudian chip select di pin 10 untuk menentukan pin mana yang akan digunakan. Kemudian ini ada BPS, bit per second-nya 100. Jadi nilai rate-nya itu 100 bit per second. Kemudian ada byte-nya 8, dan button itu di 9. Nih, button di 9, button yang ini, switch-nya ini. Kemudian char message, gunakan pointer. Jadi message itu dia tipe datanya char, jadi dia nanti bakal ngirim satu-satu. Di sini ada file setup, kita definisiin untuk dijalankan pertama kali itu ada pin mode, misonya input, mosinya output. Kemudian ada pin mode, pin clock di output. Kemudian digital write untuk membaca pin clock jika dia low atau 0 nilai clocknya. Kemudian sini cek chip select untuk menentukan chip mana yang akan digunakan, ditampilkan outputnya. Kemudian di sini ada button input out. Dan di sini serial begin 9600 menandakan dia menggunakan baud rate 9600 untuk komunikasi serial. Nah, di sini ada check fight loop untuk pengulangannya. Di sini ada check button, fungsi check button dipanggil. Nah, kita cek nih fungsi check button. Ini menggunakan tipe data boolean is button press gitu. Apakah button itu dipencet? Kalau iya, kalau buttonnya dipencet ada message H, jika tidak L. Kemudian serial print in prime message ini buat nampilin kalimat ini, dan diakhiri barisnya dengan n-line karena ada ln. Dan di sini juga begitu, kita memanggil pesan dan diakhiri dengan n-line. Dan chip select untuk memilih chipnya, dan data itu dikirimkan oleh si master ini. Dan ini juga bisa di stop transmisinya. Kemudian ini ada void start transmission, jadi integer slash pin. Jadi di sini akan slash pinnya itu jadi low atau 0. Kemudian di sini stop transmission slash pin itu high. Dan di sini ada send data untuk mengirimkan fungsi send data untuk mengirimkan pesan tadi. Di sini kita menggunakan perulangan loop dengan indeks awalnya itu, indeks hurufnya itu 0 hingga panjang pesannya itu. Dan dia akan diinkremen sebanyak 1 setiap kali perulangan. Bila ini dijalankan nanti
ini akan dijalankan. Currently letternya itu sama dengan message letter index. Jadi message index keberapa gitu. Kemudian di sini ada serial print currently letter, dia akan menampilkan ini ada panah, panah biasa, panah string panah. Dia send bit, dia akan mengirimkan bit per bit. Dan di sini juga begitu. Oke, ini untuk boolean currently bit itu byte dikali ini 0,80 stream index bit. Dan di sini akan dituliskan mosi master out slave in. Ini dia akan mengirimkan bit demi bit. Di sini ada clock cycle-nya. Kemudian dia akan print currently bitnya. Di sini ada void clock cycle untuk jeda clocknya. Situ ada 1000 per red bps. Red bps itu tadi 100 dibagi 2, kemudian clocknya itu high, dia akan untuk menyesuaikan clocknya itu mensinkronisasi ketika dia dikirimkan. Kita cek yang keduanya. Ini tidak jauh beda ya. Di sini bedanya ada lampu LED ditambahkan di pin 9 ini ditambahkan lampu LED. Kemudian di sini ada tipe data boolean untuk variabel current state. Kemudian ada old state, state lamanya itu jika dideklarasiin diinisialisasi dengan nilai false. Kemudian char message-nya L. Di sini void setup seperti yang tadi itu untuk menjalankan awalannya atau jalankan pertama kali. Di sini ada miso ditampilkan output, mosinya input, dan ada pin clock input, chip select untuk memilih chip mana yang akan digunakan input, dan di sini LED output menampilkan output dari si LED ini. Serial begin 9600 baud rate untuk serial komunikasi serial. Sini check message is selected. Oh, di sini void loop-nya itu void loop ini akan terus berulang selama kita menjalankan Arduino-nya. Sini digital read akan baca chip select sama dengan low atau dia mati. Kemudian jika dipilih, dia akan menampilkan message itu dan menerima datanya dari si Arduino transmitter dari si master tadi. Kemudian di sini akan ditampilkan print line. Kemudian di sini imprime message. Di sini tampilkan pesannya. Dan ini cuma spasi kosong dan diakhiri. Di sini ada fungsi void check message yang digunakan untuk mengecek pesan itu. Jika pesannya itu H, nanti lampunya itu nyala. Jika pesannya itu L, maka lampunya mati. Void receive data untuk menerima data. Dia menerima indeks byte-nya dimulai dari 0 dengan tipe data integer. Kemudian letter ASCII-nya dari 0 juga dengan tipe data integer. Nah, di sini menggunakan pengulangan lagi jika ketika indeks byte itu kurang dari nilai byte, current state-nya itu akan menjadi digital read pin clock sama dengan pin clock high. Jadi ketika clocknya nyala. Dan kita di sini ada condition lagi if tidak sama dengan current state, maka old state-nya itu akan diubah menjadi current state atau state terkininya. Kemudian jika yang ini tidak terpenuhi, maka kita akan menggunakan else if yang ini. Current state tidak sama dengan old state, maka si data yang diterima itu akan dibaca oleh mosi atau master out slave in.
digital serial printnya akan membaca data yang diterima. Dan ini ditambahkan dan dikali dengan MyPo. Uh, Sebentar. Jadi buat bagian ini tuh untuk membaca karakter aslinya, di mana ini nanti akan menukar berapa nilai aslinya itu dengan rumus ini. Kemudian nilai old state-nya itu diubah menjadi current state, dan byte index byte-nya itu diinkremen sebanyak 1 kali. Dan out state-nya juga begitu, out state-nya tidak sama dengan current state. Message-nya letter SC, kemudian di sini myPo itu fungsi yang digunakan untuk operasi byte dan bit-nya. Di sini ada in result sama dengan 1, for in I sama dengan 0. Ini titik awalnya, kemudian di sini kondisinya, dan ini increment sebanyak 1 kali. Ke resultnya itu dikali sama dengan base. Dia result dikali base. Kemudian nanti dia akan mengalihkan nilai result dengan returnin. Langsung aja kita start simulasinya. Tuh, jadi dia seperti mengirimkan bit demi bit. Dan kalau kita cek di Arduino 2 nya juga begitu. Dia menerima pesan yang dikirimkan oleh si master tadi. Dan itu tadi ada kayak tuh, ada kode ASCII-nya. Sebentar, mungkin bisa di stop dulu. Nah, ini ada yang tanda tanya, ini kode ASCII yang udah diterjemahkan. Ini ada dan n dan seterusnya. Oke, mungkin begitu saja untuk percobaan kedua. Kita lanjut ke percobaan 3, itu I2C. Jadi di sini kita menggunakan dua Arduino, di mana Arduino pertama ini sebagai master, Arduino kedua itu sebagai slave. Nah, jadi di I2C ini pin Arduino A5 itu dihubungkan ke A5, dan A4 dihubungkan ke A4, dan ground dengan ground. Ini lebih sederhana dibanding yang tadi. Sini ada kodenya. Pertama nih kita include wire hub. Buat apa? Ini buat library yang digunakan untuk menghubungkan atau wire. Dan di sini ada flight setup. Flight setup itu dijalankan pertama kali kita menyalakan ini. Jadi wire begin kayak ini tuh, dua Arduino ini dia tuh kayak terhubung gitu. Kemudian serial begin 9600 menandakan itu komunikasi serial dengan baud rate 9600. Kecepatannya itu 9600 bit per second. Kemudian di sini ada void loop untuk kode yang terus berulang, dimana di sini ada variable message dengan tipe data string, dan serial print line send message. Kemudian di sini ada perulangan serial available sama dengan 0. Ke message itu, kemudian message di sini kita gunakan read string untuk membaca string yang diinputkan. Kemudian wire begin transmission 9, ini alamatnya, alamat buat dia itu mentransmisi dan nantinya menerima. Dan di sini ada wire write message string, jadi nanti message-nya itu bakal dikirimkan, dan di sini mengakhiri transmisinya. Delaynya itu setiap 500 milisecond atau setengah detik. Dan di sini ada void sama kayak yang tadi, include dulu, ikut library-nya. Kemudian di sini void setupnya, ini dia menerima dari alamat 9 yang dikirim oleh transmitter tadi. Dan wire on receive event. Jadi ketika diterima dari Arduino 1, kemudian di sini 9600 baud rate-nya untuk komunikasi serial. Di sini ada void loop delay setiap 100 milisecond,
Dan di sini receive event, dia akan membaca apa namanya, eh, setiap karakter dari inputan itu. Jadi langsung aja biar nggak bingung. Nah, di sini di Arduino 1 yang sebagai master kita bisa pencet. Kita misalkan kirim pesan apa ya? Bakso misalnya. Nah, di sini dia akan mengirim beberapa kali tuh. Dan bila kita cek di sini, tuh, bakso itu jadi terpisah. Sebab di sini dia membacanya menggunakan char atau karakter. Jadi yang dibaca itu bukan string yang saya input tadi, tapi kayak setiap karakternya itu dibaca jadi B, A, K, S, O gitu. Oke, begitu untuk percobaan ketiga. Kita lanjut ke percobaan keempat. Percobaan keempat di sini. Di sini kita menggunakan I2C dan menggunakan LED. Nah, ini LED-nya. Amannya 0,027 dan tipenya ini, namanya ini. Di sini tuh sebagai Arduino. Di sini kita hubungkan ground dengan ground dan VCC dengan 5 volt. Kemudian di sini ada SDA ke pin A4, kemudian SCL ke pin A5. Langsung ke kodenya. Di sini pertama-tama kita menggunakan library WireH untuk bisa menghubungkan komponen ini. Dan ada include liquid crystal untuk si displaynya ini. Menggunakan library liquid crystal ini untuk si ini monitornya ini. Kemudian di sini kita deklarasiin si LCD-nya itu alamatnya 0 kali 27 dengan banyak kolomnya itu 16 dan barisnya dua baris. Di sini ada LCD ini untuk memulai LCD-nya. Kemudian di sini ada LCD begin yang kita deklarasiin tadi 16 dengan 2, 16 kolom 2 baris. Dan backlight ini untuk mengaktifkan lampu di belakang LCD-nya. Di sini ada void loop. Sini ada void loop untuk terus mengulang kode ini. Jadi kursor pertama itu di 0,0. Jadi dia dimulai dari baris kolom 0 baris 0, di mana 0 itu maksudnya adalah baris pertama sebab kita menggunakan pemrograman biasanya 0 itu 1 itu dimulai dari 0 gitu. Urutannya dimulai dari 0 atau indexingnya dimulai dari 0. Di sini akan menampilkan nama saya Raihan, kemudian di baris keduanya atau di kolom 1 di kolom 0 baris satunya itu akan mulai menuliskan ini. Kita langsung start aja biar lebih jelas. Nah, di situ bisa terlihat di LCD-nya ini. Di sini terlihat ada kotak-kotak gitu. Itu merupakan batas LCD-nya bisa menampung karakternya. Sini 1 2 3 4 5 6 7 16. Ada 16 kolom, kemudian ada 2 baris. Nah, sementara itu nama saya cuma perlu 1 2 3 6 ini 4 3 7. Jadi kotaknya masih tersisa. Nah, jadi seperti itu. Sini juga bisa kita ganti. Matiin dulu simulasinya. Nah, ini juga masih bisa sebab dia masih memenuhi kotak-kotak ini dan belum berlebih. Tapi jika nanti kita memerlukan tulisan yang panjang, itu kita bisa mengakalinya dengan running text. Oke, kita lanjut ke percobaan yang menjadi tugas ininya, tugas mana tadi?
Nah, ini satu buah sensor dan LCD I2C. Di sini saya menggunakan sensor ultrasonic saja dengan kode HCSR04. Kemudian di sini ada Arduino-nya dan di sini pin LCD I2C-nya. Ya, di situ kita rangkai buat apa namanya? 5 volt itu diletak di kutub positif, kemudian groundnya itu di kutub negatif. Kemudian ini VCC-nya diletak di positif buat si ultrasonic. Kemudian di sini ada triggernya. Triggernya itu kita saya letak di 9. Kemudian di sini buat echo-nya saya letak di pin 10. Kemudian ini groundnya diletak di negatif. Kemudian ini uh, SDA-nya di pin A4, SCL-nya di A5. Kemudian ini VCC-nya diletak di positif dan ground-nya diletak di negatif buat si layar LCD I2C-nya. Oke, kita lanjut ke kodenya di sini. Di sini kita menggunakan liquid crystal lagi untuk si layar ini I2C ini. Dan wire harn tuh bisa terhubung seluruhnya ini. Kemudian trig pin ini buat pemicu si ultrasonicnya echo ini buat menerimanya. Diletak di pin 9 dan ini pin 10. Kemudian di sini kita format dulu LCD I2C-nya dengan format 0,27. Ukurannya itu 16 kolom 2 baris. Kemudian di sini file setup, pin mode, trig pin output. Ini buat deklarasi awalnya yang akan dijalankan mula-mula. Kemudian serial ini trig pin ini output. Jadi ultrasonic itu nanti misalkan saya punya objek di sini, ini ultrasonic, maka si trig pin ini bakal mancarin tuh gelombang audionya, gelombang ultrasonicnya dipancarkan sini menggunakan trig pin ini tuh. Nah, kemudian bila sudah mengenai objek, nanti dia akan menerima lagi dengan echo itu. Jadi gelombangnya akan berbalik. Kemudian ini 9600 baud rate-nya untuk komunikasi serial. Ini LCD unit untuk inisialisasi si LCD agar dia bisa nyala. Kemudian backlight-nya untuk menampilkan lampu belakang dari LED itu atau lampu latar ya. Dan di sini void loop menggunakan tipe data long untuk durasi dan distance atau jaraknya. Nah, kemudian di sini digital write, trig pin-nya itu low, delay microsecond-nya sebanyak 2 microsecond. Kemudian digital write trig pin high, delay microsecond-nya 10. Kemudian di sini ada digital write trig pin low. Di sini push in untuk menerima pantulan tadi high, dan di situ akan diukur jaraknya durasi dibagi 2 dikali dengan 0,0343. Ini untuk konversi ke dalam sentimeter dari suaranya itu tadi, gelombang ultrasonik. Kenapa durasi ini dibagi 2 itu karena misalkan tadi ultrasonik itu memancarkan gelombang suara, gelombang ultrasonik, dia kan akan melakukan perjalanan dari titik awal ini, dari ultrasonik itu ke si objek, kemudian dari si objek itu dia balik lagi, makanya dibagi 2. Dan di sini cuma buat nampilin serial print jarak, serial print memanggil nilai distance yang udah dikalkulasiin, dan di sini cm. Dan di sini buat set kursornya diletak di 0,0 yang artinya kolom 0 baris 0. Jadi nanti dimulainya itu di bagian atas. Kemudian di sini akan memprint jaraknya itu menampilkan jarak, kemudian memanggil nilai distance, kemudian menampilkan cm. Ini buat di LCD-nya. Sedangkan ini cuma buat di programnya. Kemudian di sini di baris 1 kolom 0 itu menampilkan tulisan ultrasonik, dan delay ini tuh 100, jadi setiap 100 milisecond dia akan terus deteksi. Ya, kita langsung play saja.
Nah, ini jaraknya langsung ditampilkan di sini tuh 308 cm. Dan bila kita bisa mengaturnya di simulasi ini area area radar, area yang bisa terdeteksi oleh ultrasoniknya. Bila kita mundurin objeknya nih, tuh jaraknya akan menurun berkurang. Bila kita majukan lagi, dia akan berubah juga. Mungkin untuk video kali ini seperti itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.